A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian nikmatnya. Kita dapat berkumpul kembali di salah satu rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat Isya, tarawih hingga witir berjamaah pada malam ke-24 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tidak lupa selawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, untuk petugas pada malam hari ini yang bertindak sebagai imam sholat Isya lalu merangkap sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir akan dipimpin oleh Ustadz Fahrul Fala. Kemudian untuk Bilal akan dibawakan oleh saudara Maulana Tihar. Alhamdulillah semuanya telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan untuk petugas pada esok malam adalah saudara Faruk sebagai MC, Bapak Haji Ahmad Kosasi sebagai imam sholat Isya, dan Ustadz Suhendi atau perwakilan dari DKM Ar-Rahman sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun saudara Kemal Abdurrahman akan sebagai Bilal. Pada nama-nama yang telah disebutkan, mohon untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, untuk laporan pengumpulan infak dan sodakoh pada malam kemarin, yaitu berjumlah Rp612.000, sehingga saldo sampai dengan malam ini berjumlah Rp12.447.000. Alhamdulillahirabbil alamin. DKM Mushola Mushodid ingin mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian infak dan rezekinya. Semoga Allah dapat membalasnya hingga berlipat ganda. Untuk selanjutnya, bagi para jamaah Mushola Mushodid yang ingin menunaikan zakat fitrah, mal atau infak dan sedekah, untuk DKM Mushola Mushodid juga siap untuk menerima dan menyalurkannya. Untuk waktu penerimaannya itu adalah ba'da sholat subuh, zuhur, asar, dan ba'da sholat tarawih. Untuk nilainya, jika berupa uang adalah minimal Rp45.000 per orang. Sedangkan kalau untuk berupa beras itu 2,5 kg atau 3,5 liter sesuai dengan beras yang dikonsumsi oleh para jamaah masing-masing. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan beragam macam nikmat Allah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa pada bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tanpa marilah kita haturkan kepada baginda alam yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, serta kepada kita selaku umatnya di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat akan satu hadis Rasulullah. Bagaimana hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab hadis, salah satunya dalam kitab Bulughul Maram, kitab Mukhtarul Hadis.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana." Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, "Man qama Ramadana ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, kalau lapatnya koma, barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, mendirikan ibadah pada bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, halnya karena ia beriman kepada Allah, semata-mata mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, hingga dosa-dosa yang terdahulu. Maka semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik ibadah wajib yang kita jalani, ibadah sunnah yang kita jalani, udah pasrahin semuanya kepada Allah. Ibadah bukan semata-mata karena surga. Kalau ibadah karena ingin masuk surga, salah. Tapi ibadah kita untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka jangan sekali-kali kita beribadah mengharapkan surga, tapi yang kita harapkan apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung orang yang dikasih kesehatan di bulan suci Ramadan, bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa menjalankan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tarawih, witir, tahajud, sholat sunnah fajar. Itu pahalanya dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya itu lebih baik daripada isi yang ada di dunia maupun isi yang ada di langit. Pokoknya pahalanya lebih baik deh daripada duit 271 triliun tuh yang kata dikorupsi. Ya, pahalanya gede ini mah. Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan pahalanya kagak kehitung. Yang tadinya di luar bulan suci Ramadan baca Quran satu huruf aja mendapatkan 10 rahmat. Maka ketika di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, adha'afa mudha'afa, yang tadinya baca Quran dikasih 10 rahmat satu huruf, maka di bulan suci Ramadan kita membaca satu huruf, Allah akan kasih berjuta-juta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah enaknya di bulan suci Ramadan. Maka sholat, puasa di bulan suci Ramadan, bawa santai aja pikirannya. Jangan sampai pikiran kacau, timbul penyakit, ibadahnya jadi kagak karuan. Jangankan sakit meriang Pak, Bu, sakit gigi aja kita ibadah udah kagak semenggah banget. Sakit gigi aja bakal baca Quran itu udah susah. Mata udah gelap tuh kalau sakit gigi. Bagaimana udah sakit gigi dicampur pilek, dicampur batuk, dicampur meriang. Wah, baca Qurannya itu makin ke konsentrasi. Sholat juga kayaknya batuk-batukan mulu. Makanya sehat-sehat aja di bulan suci Ramadan. Apalagi imam-imam sholat tarawih nih sehat semuanya. Ya, kan kalau kena penyakit batuk itu bukannya kita kagak nerima penyakit. Kalau lagi jadi imam batuk kayaknya nggak enak banget gitu. Suara gimana gitu kedengarannya. Ya, tapi insya Allah imam-imam musola musodik Allah kasih kesehatan. Semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Allah kasih kesehatan. Nah, makanya kalau emang ada, mohon maaf pengurus musola, ada sebagian jemaah yang bilang ke saya begini, sholat tarawih di al-musodik kelamaan. Itu bukan soal kelamaan. Kalau kata saya bukan kelamaan. Tapi bagaimana keimanan seseorang diuji dalam sholat. Memang ada Pak Bu, tarawih ini ada yang cepat, ada yang fatihahnya 2 nafas, ada yang fatihah 1 nafas. Saya kalau ngimamin di tempat-tempat lain itu cara bacanya beda. Ada yang cara bacanya itu 1 kali nafas fatihahnya, ada yang 2 kali nafas fatihahnya, ada yang 3 kali nafas fatihahnya. Kalau di sini atau di tempat-tempat lain ada itu fatihahnya nafas setiap ayat. Masing-masing tempat beda cara. Tapi emang juga orang yang
Taraweh di bulan suci Ramadan di penghujung begini nih, ini hanya pemain inti. Saya sebut hanya pemain inti. Yang mukanya ini sering-sering kelihatan di musola. Nah, yang mukanya sering-sering kelihatan di musola. Yang jarang-jarang ke musola nih tarawehnya cuma di awal doang. Maka saya berharap di bulan Ramadan yang akan datang, yang taraweh jangan pemain inti semua dah. Ibarat kata kalau kita iman kita belum terlalu 100% ke Allah, ya charger lah. Chargernya dengan cara apa? Ya dengan cara ibadah. Mau ibadah wajib, mau ibadah sunnah, terserah. Maka Pak, Bu, mohon doanya nih buat saya terutama. Saya ini lagi ngebimbing anak-anak jalanan tuh, kayak anak gangster, kayak anak begal, kayak anak pang. Itu saya lagi bimbing buat dia pada dekat lagi sama Allah. Saya bimbing biar dah dia mau ngaji dulu bagaimana ke cara dia ngaji. Mau dia ngajinya sambil ngopi silakan. Tapi kalau wayanya udah ngaji Al-Quran, wayanya ngaji Iqra, jangan ngerokok, jangan ngopi. Saya kata begitu. Ustaz, saya masih mabuk. Dia jujur. Ustaz, saya masih mabuk. Kagak apa-apa. Mabuk, maksiat, tapi sholat jangan ditinggal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Itu mencegah. Maka sholatlah. Terus sholat sampai lupa maksiat. Itu yang saya sering ingatkan kepada anak-anak muda. Tapi yang saya pikir, kenapa anak-anak muda yang datang ke saya itu dari jauh-jauh Pak, dari Jakarta Barat, kadang dari Tanjung Priok. Lah, dari anak muda dari Komplek Taman Pinang Indah ini kagak ada. Nah, ini saya bingung. Cara pendekatannya itu bagaimana? Terus saya mau ngajak tuh anak-anak muda Komplek Taman Pinang Indah ke musola gitu kan, biar ada penerusnya itu. Makanya saya ya doain aja dah, semoga Allah membolak-balikan hati anak-anak muda supaya anak-anak muda ini tergerak semuanya ke musola. Mau ibadah, mau asal jangan bercanda ya. Mau ibadah, mau baca Quran, mau jalanin sunnah, silahkan. Nah, intinya pembicaraan dari saya, jaga-jaga kesehatan sampai kapanpun. Jaga kesehatan. Kalau emang Allah menghendaki diri kita sakit, diri kita kena sakit, ingat aja Pak, Bu, Allah lagi rindu sama kita. Ya, umpama ada orang kena penyakit jantung gitu, masuk rumah sakit, ingat aja Allah lagi rindu sama kita. Ya, orang lagi punya penyakit bengek, batuk, pilek, Allah lagi rindu sama kita. Gitu. Makanya sehat-sehat selalu ya, semoga Allah Ta'ala menerima apa ibadah wajib kita dan ibadah sunnah-sunnah kita pada bulan suci Ramadan ini. Dan tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini kecuali Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.